Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Devi Maharani dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait studi kasus aktor ancaman cyber Julian Assange dan Wikileaks yang pada bab penutup dari buku Andy Greenberg This Machine Kills Secret, yaitu bab Conclusion, The Machine. Kita akan membahas profil, metode, ancaman, dan warisan sang perancang mesin pembocor rahasia. Siapa Julian Assange? Dia adalah dari peretas remaja hingga simbol global whistleblowing. Lahir di Townsville, Australia tahun 1971, remaja di dunia bawah tanah komputer Australia yang tergabung dalam kelompok peretas bernama International Subversive. Dikenal lewat alias Mendak saat menjelajah jaringan militer dan korporasi pada akhir tahun 1980-an. Latarnya sebagai peretas, sejak muda memahami sistem jaringan dan kriptografi secara mendalam dan membentuk pola pikir teknis di balik Wikileaks. Pengaruh budaya cyberpunk terinspirasi gerakan cyberpunk tahun 90-an yang meyakini kriptografi bisa membongkar kekuasaan tersembunyi. Transisi perannya berubah dari individu yang menyusup ke sistem menjadi perancang sistem yang membiarkan orang lain membocorkan data secara anonim. Lahirnya Wikileaks tahun 2006, sebuah platform untuk membocorkan dokumen rahasia secara anonim dan tanpa bisa dilacak. Tujuannya untuk memberikan ruang aman bagi siapapun yang punya akses ke informasi tersembunyi untuk membongkarnya ke publik tanpa resiko identitas. Kemudian fondasi teknisnya memakai enkripsi kuat, server tersebar di banyak negara dan alur unggah anonim yang terinspirasi jaringan seperti Tor, dan ambisinya bukan sekedar situs berita, melainkan infrastruktur permanen yang dirancang bisa terus berjalan bahkan tanpa satu tokoh pun di baliknya. Cara kerja singkatnya, sumber mengunggah dokumen lewat kanal terenkripsi tanpa perlu mengungkapkan identitas aslinya. Kemudian tim Wikileaks memverifikasi keaslian dokumen sebelum dipublikasikan ke publik, dan kemudian dokumen disebar melalui banyak salinan di berbagai negara agar sulit diblokir atau dihapus penuhnya. Kemudian filosofi The Machine, gagasan inti dari bab penutup dari buku Andy Greenberg. Inti gagasannya, Greenberg menutup bukunya dengan menegaskan bahwa yang sesungguhnya penting bukan sosok Assange, melainkan mesin itu sendiri, yaitu sistem kriptografi dan anonimitas yang memungkinkan pembocoran rahasia terjadi tanpa henti. Ide ini lahir dari gerakan cyberpunk yang meyakini teknologi enkripsi dapat mengalahkan kekuasaan yang tersembunyi di balik kerahasiaan. Mesin tersebut dirancang untuk bertahan hidup melampaui pendirinya, bahkan ketika Assange sendiri terjerat masalah hukum dan personal. Manusia versus sistem. Assange, sang individu karismatik, kontroversial, dan rentan terhadap tekanan hukum, politik, serta konflik pribadi dengan koleganya sendiri. Namun mesin, sang sistemnya, tidak tergantung pada satu orang, dapat diadopsi ulang oleh proyek-proyek penerus, dan terus berkembang meski tokoh awalnya jatuh. Ide ini akan bertahan lebih lama daripada orang yang menciptakannya. Prafasa gagasan penutup dari Greenberg. Kemudian ancaman dan aksi besar pembocoran yang mengguncang pemerintahan dan institusi militer dunia. Pada tahun 2010, Collateral Murder, video rekaman serangan udara milik AS di Baghdad yang menewaskan warga sipil dan jurnalis memicu perdebatan global soal transparansi militer. Kemudian tahun 2010, Afgan dan Irak War Logs, ratusan ribu dokumen rahasia operasi militer di Afghanistan dan Irak dibocorkan, mengungkapkan catatan korban dan insiden yang sebelumnya tertutup. Kemudian juga ada tahun 2010, Cablegate, ratusan ribu kabel diplomatik Departemen Luar Negeri AS dipublikasikan, menguncang hubungan diplomatik banyak negara. Dan tahun 2016, DNC Email Leak, email internal Komite Nasional Demokrat dibocorkan menjelang pemilu presiden, memicu tuduhan keterlibatan aktor asing. Profil sebagai aktor ancaman, bagaimana metode dan motivasi Wikileaks dilihat dari kacamata keamanan cyber. Motivasinya transparansi radikal, keyakinan bahwa kerahasiaan institusi besar harus dibongkar demi akuntabilitas publik.
Metodenya menyediakan saluran unggah anonim, memakai enkripsi kuat, dan mendistribusikan salinan data ke banyak lokasi agar sulit dihapus. Dan sasarannya adalah pemerintah, militer, korporasi, dan institusi lain yang menyimpan dokumen sensitif atau rahasia. Dampaknya, kebocoran skala besar yang mengungkapkan pelanggaran tetapi juga menimbulkan resiko keselamatan sumber dan pihak yang disebut dalam dokumen. Konsekuensi hukum dan personal, tuduhan sisi manusia di balik sang perancang mesinnya, atau yang pertama tuduhan hukumnya, sisi manusia di balik sang perancang mesinnya menghadapi tuduhan pelanggaran hukum di Swedia dan ancaman penuntutan terkait spionase di Amerika Serikat. Kemudian suaka di kedutaan Ekuador, dia bertahun-tahun tinggal di ruangan terbatas kedutaan besar Ekuador di London demi menghindari ekstradisi. Dan juga ada konflik internal, perpecahan dengan sejumlah kolega Wikileaks yang menilai gaya kepemimpinannya terlalu personal dan sulit diprediksi. Dan keempat, penangkapan dan ekstradisi. Ditangkap otoritas Inggris pada tahun 2019 dan menjalani proses hukum panjang seputar permintaan ekstradisi ke Amerika Serikat. Kisah personal ini menjadi latar bagi argumen penutup Greenberg, yakni sosok bisa jatuh, tetapi gagasan tentang sistem anonim untuk membocorkan rahasia tidak ikut runtuh bersamanya. Kesimpulan bab The Machine, poin-poin penutup yang ditawarkan Andy Greenberg. Yang pertama, yakni mesin lebih besar daripada penciptanya. Prinsip anonimitas kriptografis yang mendasari Wikileaks dirancang agar bisa terus hidup meski Assange sendiri jatuh secara hukum maupun personal. Warisan yang menyebar, gagasan ini menginspirasi proyek-proyek penerus dan platform pembocor rahasia lain yang mencoba memperbaiki kelemahan model awal Wikileaks. Kemudian dilema abadi, yaitu adanya kebebasan informasi versus keamanan, privasi sumber versus akuntabilitas publik, tetapi menjadi tegangan yang belum terselesaikan hingga akhir buku ini. Kemudian juga ada peringatan bagi institusi. Keberadaan mesin semacam ini menegaskan bahwa organisasi manapun harus memperlakukan kebocoran data yang memungkinkan langka, melainkan risiko struktural yang harus diantisipasi. Pelajaran untuk keamanan cyber, apa yang bisa dipetik institusi dari kasus Wikileaks ini? Yang pertama, kontrol akses data. Batasi dan pantau siapa saja yang punya akses ke dokumen sensitif untuk mengurangi risiko kebocoran dari dalam. Yang kedua, kesadaran insider threat. Ancaman tidak selalu datang dari luar, orang dalam yang punya niat maupun tanpa sengaja bisa menjadi sumber kebocoran. Yang ketiga, manajemen krisis reputasi. Siapkan protokol respon cepat saat dokumen sensitif bocor ke publik agar dampaknya bisa dikelola. Dan yang keempat, enkripsi sebagai pedang bermata dua. Teknologi yang melindungi privasi individu juga bisa dipakai untuk menyembunyikan jejak pembocor data. Referensi presentasi pada kali ini saya ambil dari buku Andy Greenberg, This Machine Kills Secrets, Julian Assange, The Cyberpunk and Their Fight to Empower Whistleblower, bab Conclusion, The Machine, dan ringkasan pemberitaan publik seputar sejarah Wikileaks, Colgate dan proses hukum Julian Assange.